Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di video pertemuan kali ini dalam bahasan masalah yang melibatkan trigonometri ya. Kalau misalnya ada istilah masalah, berarti ini diambil dari kehidupan sehari-hari dan soalnya biasanya identik bentuknya soal cerita ya. Belum ke materinya, kita harus tahu dulu nih kompetensi dasarnya. Itu 4.2, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Lalu tujuan pembelajarannya itu diharapkan peserta didik, yaitu kalian, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Langsung ke contoh aja ya. Contoh yang satu, sebuah balon udara terbang secara vertikal. Pada pukul 10, sudut elevasi antara balon udara dan dasar tanah 30 derajat. 1 jam kemudian, sudut elevasi antara balon udara dan dasar tanah berubah menjadi 75 derajat. Jika jarak antara balon udara dan tempat pengukuran sudut sebelum balon udara itu terbang adalah 150 meter, berapa selisih ketinggian balon udara antara pukul 10 dan pukul 11? Jadi yang ditanyanya selisih ketinggian ya. Oke, jadi ini balon udara dari awal dia terbang sampai 1 jam berikutnya dia masih terbang, itu pastikan karena dengan kondisi anginnya itu stabil ya dari awal terbang. Nah itu berarti kan terbangnya makin tinggi ya. Dalam 1 jam itu diperkirakan terbangnya makin tinggi. Nah, kalau kalian nggak kebayang, karena ini tentang trigonometri, berarti identiknya dengan segitiga ya. Dan segitiganya itu berbentuk siku-siku. Ya, kalau emang bisa dibentuk ke siku-siku, ya kita bentuk siku-siku ya supaya gampang mencari dengan Pitagoras ataupun dengan rumus sudut-sudut trigonometri ya. Oke. Jadi di sini kalau dalam bentuk soal cerita, kalau kalian nggak kebayang ini bentuknya kata-kata kayak gini, kalian ubah dari kata-kata kayak gini ke gambar. Gambarnya yaitu yang segitiga itu ya. Kayak kita coret-coret aja dulu di sini. Balon udara terbang secara vertikal, berarti lurus ya. Misalkan di sini balonnya. Gambar balon udara misalkan gini ya, misalkan ya, aduh maaf banget ya, ini saya tuh paling lemah dalam menggambar, jadi pasti nggak bagus gitu ya. Ini kan balon udara nih terbang secara vertikal, ini dia udah terbang nih. Misalnya kondisi awalnya di sini ya, titik daratnya di sini, ini tanahnya, dasar tanahnya di sini, misalkan ya, dia terbang. Ini aduh kalau lagi dia terbang ini kan. Nah di sini kan terbangnya secara vertikal, berarti tegak ya, vertikal itu yang tegak. Pada pukul 10, sudut elevasi antara balon udara dan dasar tanah itu 30 derajat. Sudut elevasi itu yang kayak gimana? Kalau elevasi itu yang datar tapi melihatnya ke atas gitu. Jadi kitanya di bawah, tapi kita ngelihatnya ke atas, itu membentuk sudut elevasi. Jadi contoh, kalau kita nih ya, ada orang nih ngelihat ke atas gedung, berarti kan miring ya. Nah, elevasi itu yang miringnya. Jadi ngelihat ke atas gedung, ke puncak gedung. Nah, itu kan berarti kita ngelihatnya miring ya, kepalanya diangkat tapi miring gitu kan. Pandangannya miring ya. Kalau kita tarik garis dari mata ke puncak itu, ke puncak gedung, itu kan miring ya. Nah, yang miring dan datarnya itu disebut elevasi. Berarti ini kan elevasi antara balon udara dan dasar tanah. Berarti balonnya sini, dasarnya sini kan. Nah, berarti sudut yang ininya, ini kan awal terbang ya, ini dasar tanah kan ya, terus membentuk ini kan ke elevasinya sini. Jadi elevasi itu yang ini ya, yang dari kan ini dari balon udara dan dasar tanah. Berarti dasar tanahnya di sini, balon udaranya di atas, berarti kan
kalau melihatnya dari sini gini kan ke balon udara. Nah, ini 30 derajat. Terus 1 jam kemudian, ini pukul 10 nyampe sini ya tingginya. 1 jam kemudian, sudut elevasi antara balon udara dan dasar tanah berubah menjadi 75 derajat. Berarti makin tinggi ya si balon ini. Ini makin terbang, makin tinggi, tapi tetap vertikal terbangnya. Misalkan sampai sini ya. Dan sudut elevasinya itu kan tetap ya dari balon udara dan dasar tanah. Berarti dari sini sampai sini. Balonnya udah ada di sini nih. Balonnya udah di atas. Ini balon lagi. Misalkan ya, nah ini balon dan ini sudut elevasinya berarti dari dasar tanah dengan balon itu kan 75 derajat, berarti seginian itu 75. Nah, berarti supaya di sini kan udah 30, ini dari dasar tanah ini ya, jadi dari dasar tanah ke sini itu kan 75, karena di sini udah 30, berarti di sini sisanya 75 kurangi 30, 45 derajat. Nah, gitu ya. Jadi ininya kan kalau dijumlah 75 ya. Nah, udah gitu. Nah, baru deh kita namain sudut-sudutnya. Anggap ini A, ini B, karena terbangnya sampai sini, ini C, dan ini D. Nah, tadi gini lah kurang lebih ya. Ini 30. Maaf kalau nggak sama, ini 45. Ilustrasinya begini aja ya. Nah, gitu. Dan ini tadi titiknya A, B, C, D. Oke, gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, terus yang ditanya berarti kan ketinggian ya. Tadi selisih yang ditanya itu selisih ketinggian balon udara antara pukul 10 dan pukul 11. Jadi dari sini ke sini itu kan pukul 10. Tadi terbangnya sampai ke D. Terus 1 jam kemudian berarti ini pukul 11. Ini pukul 11 ya. Nah, ketinggiannya tuh berarti selisihnya berapa antara pukul 10 dan 11, berarti yang dicari ini ya. Ininya berarti kita butuh ketinggian. Berarti fokus pada tinggi yang ini CD dan DB gitu ya. Oke, apa yang bisa kita pakai? Ini kita ambil dulu yang sudut yang segitiga ini karena ada 2 ya, ada 2, jadi kita ambil segitiga yang DAB dulu ya, DAB ini ya, karena kita ambil segitiga yang DAB. Oke, kita fokus, kita ambil segitiga yang DAB. Ini siku-siku ya. Nah, ini siku-siku kan karena vertikal ya, pasti tegak lurus dengan tanahnya. Ini A, ini B, ini D berarti ya. Ini 30. Oke, kalau kita kan mau cari ininya nih, mau cari DB. Mau cari DB berarti yang diketahui yang adanya ini 30, ini sama DB. Berarti kalau misalnya DB-nya ikut yang ternyata ada lagi yang diketahui, jarak ya. Ini nih. Nah, jarak antara balon udara dan tempat pengukuran sudut sebelum balon udara itu terbang. Nah, oke. Ini kan balon awalnya di sini, kan sebelum terbang ya. Sebelum balon udara terbang. Awalnya balon kan di sini sebelum terbang ya. Berarti jarak antara balon udara dan tempat pengukuran sudut. Tadi kan orang lihat yang di sini. Sudut elevasi itu hanya bisa dibentuk oleh yang punya mata gitu. Jadi manusia atau hewan gitu ya. Jadi sudut elevasi dan sudut depresi itu bisa terbentuk melalui mata gitu kan ya. Jadi sudut penglihatan gitu, sudut pandang lah kalau ibaratnya kalau dalam kata-kata ya. Jadi sudut pengukurannya dari sini, jadi ini tuh dari A ke B itu 150 meter. Nah, berarti yang di sini ini 150 ya. Ini juga 150. Nah, ini kan yang diketahui sudutnya 30.
terus sama sebelah apa 150 AB itu posisinya sebelah apanya 30, sampingnya kan, bukan depan, bukan miringnya ya kan, sampingnya. Jadi karena yang dicarinya yang DB, berarti kan ini DB itu sebelah mananya 30, sebelah depannya kan. Jadi ini depan dan samping karena yang diketahui yang ini. Jadi pakai apa yang depan samping? Tan ya. Jadi tan 30 derajat itu sama dengan depan itu DB, samping itu AB. Nah gitu, ini udah diketahui ya, udah semuanya diketahui. Nah tan 30 itu berapa? 1/3 akar 3. DB yang kita cari, AB nya itu 150. Jadi DB nya sama dengan kali silang 150 kali 1/3 akar 3 meter ya. Ini mau ini dikaliin boleh sih, mau kayak gini aja boleh, mau enggak juga nggak apa-apa. Ini jadi 50 akar 3 meter. Terus ini DB udah dapat, berarti yang kita butuh CD ya. CD nya berarti dibentuk dari mana nih, kita bisa nyari CD nya. Nah karena CD nya itu bukan segitiga siku-siku dan kita susah mencarinya, jadi yang kira-kira sisanya kita pakai segitiga yang mana sih? Nggak mungkin kan segitiganya CAD itu kan, enggak ya. Jadi pakai segitiganya yang CAB untuk nyari CD-nya. Oke. CAB. Nah, segitiga CAB ya. Ini kita ilustrasikan di sini. Ini A, B, C. Oke, anggap kita potong segitiganya. Ini 150. Ini berarti berapa tadi? 75 ya. 30 tambah 45. Di sini kita tulis gini aja. Terus di sini yang kita cari ya kan. Berarti BD-nya BC-nya kita nggak tahu kan BC-nya, tapi BD-nya segini gitu ya. Oke. Terus ini kita pakai apa nih? Berarti pakai tan lagi ya. Jadi tan tan 75 gitu ya, sama dengan depan berarti BC dibagi AB, bagi sampingnya ini kan. Nah tan 75 ini anggap kita tuh lagi ujian, nggak pakai kalkulator dan nggak boleh pakai kalkulator. Oke, berarti ini kan harus, ini pun istimewa jadi nggak kita hafal. Nah tapi 75 itu bisa terbentuk dari sudut-sudut istimewa yang kita hafal. Oke, berapa aja nih kita mau bentuk sudut istimewa yang membentuk 75 gitu. Berarti tan kita ubah nih jadi rumus sudut, rumus jumlah dan selisih sudut yang kemarin ya. Ini mau dibikin jumlah atau mau dibikin selisih? Kayaknya cocoknya jumlah ya. Jadi 75 itu bisa terbentuk dari tan 30 tambah 45. Oke, sesuai ini aja. Karena ininya 30, terus ininya 45, jadi kita jumlahin aja. BC-nya kita cari, AB-nya 150. Oke, tan 30 tambah 45. Rumusnya jumlah tan, jumlah sudut tan. Apa nih yang tan 30 tambah tan 45 dibagi 1 kurangi tan kali tan 45. Dan gini ya rumusnya, gini ya. Oke, ini masih di BC per 150.
Tan 30 berapa tuh? 1/3 akar 3. Tan 45 itu 1 dibagi 1 kurangi tan 30, 1/3 akar 3 kali tan 45 itu 1, sama dengan masih BC per 150. Ini tetap ya, ini 1/3 akar 3 tambah 1, mau kita samakan aja penyebutnya ya. Ini di sini aja ya. Jadi ini 3 ya, yang ini ya, kita samakan penyebutnya. Berarti ini 3, yang di sini berarti akar 3 tambah 3 gitu ya. Samakan penyebutnya. Dibagi ini 1/3, ini kan ada kurang sama kali, ingat jangan dulu dikurang tapi dikalikan dulu. 1/3 akar 3 kali 1 kan 1/3 akar 3 ya, berarti 1 kurangi 1/3 akar 3, samakan lagi penyebutnya. Ini 3, berarti di sini 3 dikurangi akar 3 gitu ya. Ini kan samakan penyebutnya, 1 kurangi. Oke, sama dengan masih BC per 150. Nah, ini bisa dibagi, ini sama-sama penyebut, jadi bisa dibagi, sisanya akar 3 tambah 3 dibagi 3 kurangi akar 3. Nah, gimana ini? Dirasionalkan ya. Dirasionalkan, kita selesaikan dulu yang ini. Dirasionalkan aja dulu yang ini ya. Nah, pakai yang penyebut aja ya. Ini berarti 3 ditambah akar 3. Ini BC, masih BC per 150. Nah, ini kalau penjumlahan kalau sama, ini kalinya kali pelangi ya. Akar 3 kali 3 itu 3 akar 3. Akar 3 kali akar 3 itu kan 3. 3 kali 3 itu 9. 3 kali akar 3 itu 3 akar 3. Nah, kalau yang negatif sama positif, ini dikalinya yang depan sama yang depan, belakang sama yang belakang gitu aja langsung. Dan tandanya juga dikali ya, jadi yang depan, yang ini, yang 3 kali 3 itu 9. Langsung aja nih tandanya kaliin, negatif kali positif negatif, belakangnya kita kaliin sama yang belakang lagi, jadi nggak usah dikali pelangi. Akar 3 kali akar 3 itu 3. Nah, kenapa nggak usah dikali pelangi? Karena hasilnya bakal sama aja kayak gitu, jadi ini cara cepatnya. Tapi sebenarnya emang dasarnya emang dikali pelangi gitu, cuma nanti karena biar cepatnya hasilnya kayak gini gitu. Gini ya. Ini BC per 150. Oke. Ini kita garisin lagi. Ini jadi berapa nih? Ini 3 ya. Jelas nggak sih? Bukan 2. 3 ya. Nah, 3 akar 3 ini sama sekawan ya. 3 akar 3 tambah 3 akar 3 itu 6 akar 3. Ini 3 tambah 9, 12 ya. Udah nggak ada lagi ya. Dibagi ini berarti 6. Sama dengan BC kali BC bagi berapa? 150. Oke. Nah, ini bagi 6. Ini bagi 6, ini 1, 1, 12 bagi 6, ini 1, ini 2. Oke, jadi sisanya akar 3 tambah 12 bagi 6 kan 2 ya, tambah 2 ya, sama dengan BC per 150. Nah, BC nya berarti ini aja ya,
BC-nya berarti kali silang ya. BC kan ini ada per 1. Jadi BC kali 1 kan BC. Akar 3 tambah 2 kali 150. Jadi ini 150 kaliin ini ya. Karena dikalinya nggak ngepas, jadi udah aja boleh kayak gini tulisannya. Satuannya meter. Dan yang tadi ini juga meter ya. Oke. BC udah dapat. Dari B ke C udah dapat, terus dari D ke B udah dapat. Nah, berarti untuk nyari dari C ke D itu tinggal dikurangi aja ya. Tinggal cari selisihnya. Oke. Nah, berarti selisih ketinggian. Bedain deh warnanya. Jadi selisih ketinggiannya itu kan letaknya ada di CD. Jadi selisihnya karena bentuknya soal cerita, jadi harus ada kesimpulan ya. Dan ini belum kesimpulan ya. Selisih ketinggian pukul 10 dan pukul 11. Oke, lihat lagi gambarnya pukul 10. Tadi itu sampai mana? Nih ya, ini dari sini awal terbang sampai ke D itu kan tingginya segini, BD ya. Ini pukul 10. Dari setelah 1 jam berarti pukul 11 sampai sini itu CD. Nah, berarti untuk nyari CD sama dengan berarti yang tadi BC untuk nyari CD ini dari C ke D berarti itu BC, karena kita tadi udah nyari BC itu keseluruhan panjangnya BC dikurangi BD dikurangi DB ini ya, BD atau DB. Nah, ini. Oke. Nah, jadi CD-nya itu BC dikurangi DB. Berapa BC-nya? BC-nya itu tadi 150 kali 2 tambah akar 3 dikurangi DB-nya supaya sama-sama 150. Jadi kita pakai yang DB-nya 150 kali 1/3 akar 3 yang belum dikalikan. Oke, berarti kita kelompokkan nih 150-nya karena keduanya ada 150-nya dikeluarin. Baru yang ini di dalam ya. Jadi yang ini 2 tambah akar 3. Jadi supaya jadi 150 kali 2 plus akar 3, ini kan berarti di sini ya 150 kali 2 plus akar 3. Terus dikurangi ini kan 1/3 akar 3. Jadi 150 dikurangi 1/3 150 kali min 1/3 akar 3, jadi min 150 1/3 akar 3 gitu ya. Oke. Terus udah gini bisa disederhanakan. Oke, ini bisa ya. Kita samakan penyebutnya. Samakan penyebutnya ini jadi 3 semua ya penyebutnya. Ini berarti jadi 6. Ini 3 akar 3. Ini akar 3. Gitu ya. Sama dengan 6 plus 2 akar 3 gitu ya. Dibagi 3 sama dengan, nah ini biar 150 nya bagi 3 gitu ya, jadi 50 ini ke sini jadi 50 kali 6 plus 2 akar 3. Nah, mau sampai sini boleh, hasilnya mau dikalikan juga boleh, jadi 300 plus 100 akar 3. Karena ini masih satu kesatuan jadi pakai kurung meter. Oke. Jadi karena soal cerita harus pakai kesimpulan. Jadi selisih ketinggiannya
300 plus 100 akar 3 meter. Sebuah helikopter berada pada ketinggian 2001,5 meter di atas permukaan tanah dan seorang anak berdiri tepat di bawahnya. Anak tersebut berdiri tepat di hadapan sebuah gedung. Ia mengamati puncak gedung dengan tinggi pengamatan 150 cm. Jika sudut elevasi antara anak dan puncak gedung 15 derajat dan sudut depresi antara helikopter dan puncak gedung 60 derajat, tentukan tinggi gedung tersebut. Oke, ilustrasinya berarti di sini ada helikopter. Helikopter udah terbang ya. Nah, di sini helikopter ceritanya. Duh, aku nggak bisa gambar ya. Ceritanya sini lah ya, ini helikopter. Terus berada pada ketinggian 2001,5 meter di atas permukaan tanah. Oke, di sini ini 2000. Ini 2000. Ini ketinggiannya 2 meter ya. 2 meter 2001,5 meter. Nah, terus di sini deh tulis ini 2 ini ya. Dan seorang anak berdiri tepat di bawahnya, berarti sini ya, di bawah helikopter, berarti sejajar sama ini ya. Anggap di sini lah ya. Seorang anak di sini lah ya. Ini seorang anak tuyul. Oke. Nah, di sini berdiri. Terus anak tersebut berdiri tepat di hadapan sebuah gedung. Berarti di sini kan depannya gedung nih. Di sini kita gambar gedung. Segini aja deh gedungnya. Misalnya ini gedung. Gedung berarti napak sama tanah dong ya. Si anak juga napak sama tanah ya, walaupun anak tuyul. Ini gedung ceritanya lah ya. Nah, ini gedung nih. Terus ia mengamati puncak gedung dengan tinggi pengamatan 150 cm. Mengamati puncak gedung kan, berarti si anak itu lihatnya ke atas. Berarti itu dia membentuk sudut. Kalau lihat ke atas itu sudut elevasi. Dan tinggi pengamatan, berarti ini kita ambil ini aja ya. Nih dia membentuk sudut. Sini lah ya, aduh. Sini ya. Dan dia tinggi pengamatannya 150 cm. Nah, si anak ya, tinggi pengamatan itu berarti tinggi yang anak ini dari sini ke sini itu 150 cm. Kalau di sini dari ini kan tanah nih, berarti tinggi ini kurangin ya, bukan 2001,5. Ini berarti 150 cm itu sama dengan 1,5 meter kan, berarti ini itu 2000 ya. Berarti kan 2001,5 itu dari helikopter ini ke tanah. Nah, si anak kan napak tanah ya. Si anak kan tingginya 1,5 meter ya, atau 150 cm. Berarti ini 2001,5 kurangi 1,5 meter. Berarti ini 2000 ya tingginya. Oke, bisa ya disimak. Tinggi dari sini ke sini. Salah, ke sini. Tuh. Nah, jadi ya. Terus jika sudut elevasi antara anak dan puncak gedung 15 derajat, berarti kan derajat tadi ke sini, terus ini membentuk mendatari ke sini kan dari matanya ya. Nah, 15. Terus sudut depresi antara helikopter dan puncak gedung 60 derajat. Jadi sudut depresi itu namanya juga depresi. Ingat ya, kalau depresi itu artinya artinya pusing gitu ya. Berarti kalau pusing itu pandangan kemana sih? Kalau kalian di atas gedung misalnya ngelihat ke bawah, sebaliknya ya. Kalau elevasi ngelihat ke atas, kalau depresi ngelihat ke bawah, pusing kan tuh. Jadi dari helikopter ini ngelihat ke bawah. Orang yang ada di helikopter ini ngelihat ke puncak gedung ini.
Ini ngelihat ke puncak gedung. Nah, bukan yang ininya, tapi kan sudut depresi dan elevasi itu diukurnya dari yang datar terus ke bawah. Kalau depresi berarti yang ini 60. Nah, jadi dari yang datar dulu, yang horizontal, terus ngelihat ke bawah, berarti membentuk ini. Kalau ini kan vertikal, bukan datar ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Dan berarti kita gambar ke bentuk segitiganya ya. Segitiga. Ada lagi nggak? Oh ya, tentukan tinggi gedung. Berarti ini yang ditanya. Oke, ini yang ditanya. Nih. Berarti kalau kita gambar dalam segitiga, gini ya. Ini gini. Ini. Berarti kan ada, ini kan tinggi. Ini tanahnya ya. Terus ini gedung, tinggi gedung. Anggap ini tinggi gedung ya kan. Terus ini tinggi si anak. Ini tinggi si yang ini nih. Yang ini tinggi sudut elevasinya yang ini. Gini, ya kan? Ini membentuk elevasinya gini. Gitu ya. Jadi ini 15 derajat. Terus ini kan gini ya. Ini yang ini. Nah, gini. Berarti ini kita supaya jadi segitiga siku-siku, kita ambil garis lurus aja gini ya. Oke. Ini kita namakan A. Biar gampang gini aja. Ini kita namakan A. Ini B. Ini C. Ini D, berarti D nya sini ya kan. A karena awalnya gini ya, A B C D gitu ya. Terus E F, terus ini G gitu ya. Nah, berarti tadi di sininya kan ini ya sudut depresi ini 60 derajat. Kalau di sininya 60 derajat, ini semuanya siku-siku ya. Ini semua siku-siku ya. EFD itu siku-siku. Berarti kalau di sininya 60 derajat, berarti di sininya 30. Ya kan? Jadi 90 ya. Oke. Terus kalau di sininya 15, ini ada sudut dalam berseberangan. Ini ya, berarti ini berseberangannya sama ini, tapi di dalam yang membentuk Z ini Z. Nah, ini yang di dalamnya ini sama sudutnya. Namanya sudut dalam berseberangan. Terus kalau misalnya di sini ini kan ini tuh apa yang namanya persegi panjang, kan? Persegi panjang itu sudutnya masing-masingnya kan 90 ya. Jadi ini kalau ini AGDF, oke, kalian fokus ke AGDF. Itu kan persegi panjang, berarti ini itu 90. Kalau di sininya 15, berarti di sininya sisanya dari 90 kurang 15 itu 75. Oke. Terus apalagi ya yang kita bisa dapat di sini? Udah segini dulu ya. Dan tingginya, nah gini ya. Jadi terus apa lagi ya? Oh ini ya. Kalau ini kan segitiga siku-siku nih. Lihat nih, E, F, D. Kalau di sini berarti yang siku-siku ini kan di F. F itu 90 kan ya. Berarti kalau di sini 30, di sininya sisanya 90 tambah 30 120, berarti harus 180, berarti di sini 60 ya. Oke. Ini juga sudut dalam berseberangan sama ini ya. Ini membentuk Z. Tiap yang membentuk Z, ini Z. Yang di dalamnya itu disebut sudut dalam berseberangan dan pasti nilainya sama. Oke. Nah, ini 60 ya. Terus apa lagi ya? Oh iya, ini tinggi anak kan di sini ya. Ini tinggi anak ini berarti AB itu 1,5 ya.
kita dalam meter aja biar sama 1,5. Terus apalagi ya, helikopter. Di sini kan helikopter yang E ya, dari B ke E itu tinggi helikopter ya. Ini itu kayak tadi ya, dari B ke E itu kan tinggi helikopter nih 2001,5. Karena si anak berdiri di sini dan tingginya si anak itu 1,5, berarti 2001,5 dikurangi 1,5 ya kan, berarti jadi tinggi E ke A itu 2000 meter berarti ya, 2000 meter. Oke, paham ya? Jadi kalau B ke A ke B ke E 2000 ditambah 1,5 jadi 2001,5. Oke ya? Paham? Nah, terus kita pakai, karena yang ditanya tinggi gedung berarti fokus ke sini ya. Nah, fokus ke sini berarti kita pakai yang D. Berarti ada DG dan ada, oke, yang ini dulu, DG dulu deh ya. DG ini membentuk segitiga DAG kan, segitiga sudut DAG ya kan, sudut DAG. Ininya udah ada belum ya? Oh, belum. Oke, kita pakai aja ini, karena yang ditanya DG kita pakai tan aja ya. Oke, biar cukup di sini nih. Sinilah boleh cukup ya. Di sini kita pakai tan aja ya. Tan sudut, coba kita perhatikan sudut DAG. DAG. Oke, sudut DAG kita gambar sini aja ya. Misalkan ini ya, ini D, ini A, ini G. Oke. Ini 15 derajat. DAG. Nah, ini 15 kan? Nah, 15-nya ini berarti nanti kita fokusin pakai tan. Jadi tan DAG itu sama dengan depan bagi samping, berarti DG dibagi AG. Berarti tan DAG itu tan 15 sama dengan DG bagi AG. Oke. Ya, karena kita butuhnya apa ya, kita mau, oh ya, kita ambil dulu ininya aja. Berarti kalau nyari AG ini ya, jangan dulu ke sini. Nyari AG itu sama dengan ini, kaliin ya, AG kali tan 15 berarti sama dengan DG dibagi tan 15. Ini ya. Terus sekarang kita fokus ke segitiga EDF. Mana EDF? Segitiga mana? EDF gini ya. Oke. Kenapa EDF? Karena ukuran DG sama G sama CG itu sama ya, ukuran mana ya, lu gimana ya ngejelasinnya, aku bingung. Jadi ukuran DG oh enggak, gini, ini tuh kan nih, karena kalau kan ini kita udah cari DG nih, DG udah ada nih. Nah, DG ya. Kenapa enggak GC? GC sekarang. GC itu kan sama dengan AB ya. Jadi udah ada, jadi nggak usah dicari. Nah, yang belum ada, dia tinggi dari sini ke sini. Ya kan? Dari D ke atas, gitu ya. Nah, berarti kita fokus sama segitiga EFD. EDF ya, segitiga EDF. Kalau kita gambar segitiga EDF ini ya, kalau dipisahin EDF.
Ini 30, ini 60. Oke, EDF ya, gini. Nah, kalau cari tan EDF itu sama dengan ini kan, berarti depannya, berarti tannya pakai yang 60 ya. Ini depan bagi samping, berarti EF dibagi FD. Nah, ini tan 60. Karena EDF ya kita pakainya, jadi sudutnya yang 60. Berarti EF dibagi FD. Nah, jadi karena gini loh. Jadi kita cari yang senilai. Ini kan DG itu gini. Oh, salah. Maaf. Jadi ini kenapa AG yang dicarinya? AG itu yang ini ya. AG. Nah, kenapa pakai segitiga ini? Ini juga kan FD. Jadi AG itu senilai dengan FD, bener ya? AG itu kan sejajar sama FD. Jadi supaya, karena ini pada nggak diketahui nih DG sama EF-nya, terus AG sama FD-nya juga nggak pada diketahui. Jadi FD-nya yang kita cari ini FD. Nah, yang kita cari itu FD ya, karena FD itu sama sejajar dengan AG. Oke, biar sama kayak ini. Jadi ini FD itu berarti kan FD dikali tan 60, berarti FD sama dengan EF dibagi tan 60. Gini ya. Oke, udah dapat ini. Nah, sekarang nilai AG dan FD. Nih, kita gambarkan lagi deh segitiganya di sini. Jadi di sini ini tadi ini gini ya. Ini tadi gini ya. Ini 75. Ini A, C, D-nya ini, E-nya ini F, ini G. Oke. Ini 60 ya. Ini 30. Ini elef, ini depresi. Nah, gini ya. Oke. Nah, kalian kalau misalnya bingung, kalian bisa gambar sendiri yang lebih rapi ya. Karena jujur saya itu nggak bisa rapi kalau dalam menggambar. Oke, tadi udah diperoleh AG. Ini AG dan FD. Oke, lihat AG dan FD. AG itu kan sama dengan FD, betul? Jadi AG sama dengan FD. AG itu tadi apa yang didapatnya? DG dibagi tan 15 dan FD itu EF dibagi tan 60. Ingat-ingat ya. Oke. AG itu DG dibagi tan 15 dan FD itu EF dibagi tan 60 gitu ya tadi ya. Nah, DG-nya ini karena kita yang dicarinya DG ya, jadi ini tetap DG bagi tan 15. Karena ini bukan sudut istimewa dan kita nggak boleh pakai kalkulator, jadi ini kita simpan dulu aja.
Ini EF. Sekarang EF nih. EF ini enaknya diubah nih. Diubah supaya kalau misalnya kita nyantumin EF lagi, ini nggak akan ketemu karena DG-nya yang kita cari, tapi EF-nya juga nggak ketemu. Supaya ketemu, ubah EF-nya jadi yang ada yang diketahui. Tadi di sininya A, B tinggi anak kan 1,5 ya. Dan dari tinggi E ke A itu berapa tadi? 2000 meter. Kayak gini ya. 2000 meter. Nah, AB kan ini udah ada ya, udah diketahui ya. Nah, enaknya EF itu boleh nggak kita ubah jadi EB dikurangi FB. EF kita ubah jadi EB dikurangi FB. EB kurangi FB. Gitu ya. Nah, sama dengan dibagi tan 60. Ini DG. Bagi tan 15. Nih, EB itu ya udah kita simpan karena EB-nya ini EB itu kan ini EB yang diketahui ya. Oke. Kan EF itu kita mau ubah jadi yang diketahui kan EB diketahui ya. Oke, fine ya. FB ini belum diketahui. Oke. Berarti FB ini nanti kita harus ubah lagi. Gitu ya. Ntar kita tulis dulu ini EB-nya. EB masih EB dulu lah ya. Biar nggak pusing. FB-nya kita ubah nih dari F ke B itu sama dengan FA ditambah AB. Gitu kan? Nah, FA ditambah AB. Tan 60. Oke. Ini DG dibagi tan 15. Nanti tan 15 nya kita cari ya. EB-nya sekarang ini aman ya. EB ada ya nilainya. EB ada, nanti tinggal kita masukin aja. Dikurangi FA-nya itu. Nah, FA itu kalau FA kan nggak ada ya. Ini tunggu. FA nggak ada nilainya ya. Jadi belum aman. Terus AB itu ada nilainya, oke. Nah, FA ini harus kita ganti nih supaya aman. FA itu sama dengan DG, oke? Sama dengan DG ini ya. Jadi boleh dong kalau diganti FA-nya jadi DG. Ya, sama ya karena nilainya sama karena sejajar. Oke. Ditambah AB. Oke, jadi semua aman ya. Nah, udah kayak gini semua aman. Aman tuh dalam artian udah diketahui nilainya. Jadi kita fokus nyari DG dan sisanya diketahui. EB-nya diketahui kan, ada. AB-nya juga ada nilainya. Nah, udah aman kan? Oke. Sekarang berarti ini dikali silang. Atau gini. Sebelum itu kita kotret lah di sini. Ngotret tan 15 ya. Tan 15 kita mau bentuk dari tan berapa aja nih? 60 kurangi 45 aja ya. Nah, gini ya. Oke. Tan 60 kurangi 45 itu kan tan 15 ya. Nah, rumusnya apa nih? Di pengurangan sudut berarti ya. Selisih sudut. Berarti tan 60 kurangi tan 45. Ini rumusnya ya, lihat lagi. Di awal bab 2 ini. 1 ditambah tan 60 kali tan 45 gitu ya. Oke. Nah, ini merupakan sudut istimewa semua. Oke, tan 60 nilainya berapa? Akar 3 ya. Akar 3 dikurangi tan 45 itu 1. Berarti ini 1 tambah tan 60 akar 3, tan 45 itu 1. Oke.
dahulukan yang kali. Ini ya kali ya. Akar 3 kali 1 tetap akar 3. Berarti ini akar 3 kurangi 1 bagi 1 plus akar 3. Nah, ini dirasionalkan kali sekawan. Akar 3 kali 1 akar 3. Akar 3 kali min akar 3 jadi min 3. Min 1 kali min 1 kali 1 itu min 1. Min 1 kali min akar 3 jadi plus 3. Gitu ya. Ini 1 kali 1, 1. Plus kali min, min. Akar 3 kali min akar 3. Min 3, salah. Oh enggak. Ini langsung. Akar 3 kali akar 3 itu 3. Oke, karena minnya udah di sini. Nah, ini jadi, ini berapa nih? Min 4, ini akar 3. Akar 3, ini ada yang salah nggak sih? Akar 3 kali 1 akar 3. Akar 3 kali akar ini, min 1 ini. Plus, oh ini akar. Maaf. Nah, ini jadi akar 3 tambah akar 3 itu 2 akar 3. Min 3 min 1 jadi min 4. Dibagi ini min 2. Ya. Min 2 ini kita bagi aja. Ini bagi jadi min akar 3. Bener ya? 2 bagi min 2 jadi min akar 3. Ini jadi plus ya. Plus 2. Gitu ya, oke? Atau biar enak ditulisnya jadi 2 min akar 3. Nah, ini nilai tan 15. Oke, kita masukkan ke sini. Nah, DG kali tan 45. Nah, ini DG berarti ini kan DG. Ih, kok gini? Ini DG dibagi tan 15-nya 2 min akar 3. Oke, ini 2 min akar 3. Belum sedikit ya. Ini 2 min akar 3. Segini. 2 min akar 3 sama dengan EB-nya itu EB-nya ini ya, E ke B EB-nya itu 2000 ini ya, dari E ke B itu 21,5 dikurangi DG-nya itu yang kita cari tambah AB-nya itu 1,5 ya. Nah, dibagi tan 60 itu akar 3. Nih, akar 3 kita tulis ini ya. Oke, aduh panjang ya. 1,5 kurangi 1,5. Gitu kan? Terus kurangi DG gitu ya. Gini ya. Dibagi akar 3. Terus di sini DG dibagi 2 min akar 3 sama dengan ini berarti sisa 2000 ya. Berarti 2000 kurangi DG dibagi akar 3. Oke, berarti ini kali silang ya. Akar 3 kali DG, akar 3 DG. 2000 kurangi DG dikali 2 min akar 3. Jadi kita tulis gini. Dikali 2 min akar 3. Supaya DG-nya utuh. Jadi 2000 dikali 2 min akar 3. Terus jadi gini loh. Ini anggap satu kesatuan. Ini satu kesatuan ya. Jadi yang 2000 dikali ini
yang DG dikali ini gitu ya. Jadi 2000 kali 2 min akar 3, 2000 kali 2 min akar 3. Terus dikurangi DG dikali 2 min akar 3. Jadi kan 2 min akar 3 DG. Gini ya. Nah. Terus dibagi, oh ini masih akar 3 ya. Ini akar 3 aja karena nanti yang ini pindah ruas. Nah, ini sekarang pindah ruas nih karena sama-sama DG. Kita dapatkan ini yang DG ya. Jadi ini akar 3 DG, ini kan min, pindah ke sini jadi plus 2 min akar 3 DG sama dengan ini ya, 2000. Kenapa enggak dulu dikali? Karena nanti takutnya ada bilangan yang sama. Nah, ini kan sama-sama DG, jadi kita keluarin DG-nya. Ini jadi dalam kurung akar 3 ditambah 2 min akar 3. DG-nya di luar, oke? Ini ya. Ini 2000 2 min akar 3. Nah, ini akar 3 kurangi akar 3 kan habis ya. Berarti sisa 2 DG. Sama dengan 2000 2 min akar 3. DG-nya 2000 kali 2 min akar 3 dibagi 2. Berarti jadi 1000 kali 2 min akar 3. Gitu ya. Nah, ini boleh sampai sini boleh, mau dikalikan juga boleh. Kalau mau dikalikan jadi 2000 min 1000 akar 3 meter. Ini ya. Oke, ini baru sampai DG. Yang gedung kan dari D sampai C ya. Gedung dari D sampai C. Oke, DG-nya udah dapet. Ini tinggi gedung dari D sampai C, jangan lupa ya. Nah, DG udah dapet. GC-nya juga sama kayak AB, berarti tinggal dijumlahkan. Berarti nilai DC berarti nilai DC, nah ini DC itu sama dengan DG ditambah GC. Jadi DG-nya itu ini 2000 kurangi 1000 akar 3 ditambah GC-nya 1,5 ya, tambah 1,5. Nih GC-nya yang ini. GC kan ini kan sama dengan AB, jadi tambah 1,5. Jadinya karena ini ada akar nggak bisa dijumlahkan, ini sama ini aja. Jadi 2000 1,5 dikurangi pakai kurung. Oh ya, ini lupa pakai kurung ya. Nah, 1000 akar 3 meter. Jadi ini deh tinggi gedungnya. Oke, kalian kasih kesimpulan sendiri ya. Jadi di sini, nah ini kotekan tadi ya, ini udah, ini di awal tadi ya nulisnya. Jadi kita kasih kesimpulan. Jadi tinggi gedung tersebut adalah 2000 1,5 dikurangi 1000 akar 3 meter. Oke, gini ya kah? Ya, beginilah ya untuk nyari tinggi gedung. Jadi buat kamu yang mau jadi arsitektur nanti, mau jadi arsitek, mau masuk jurusan arsitektur, ya jadi ini salah satunya kerjaan kalian yang harus kalian tahu. Jadi cara mengukur gedung, mengukur jalan, mengukur
benda-benda lain gitu ya. Jadi inilah salah satunya trigonometri itu dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kalian paham dan semoga bermanfaat juga. Mohon maaf kalau tadi ada yang salah hitung atau salah pengucapan. Boleh kalian WA ke ibu ya kalau ada salah-salah. Sekian video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.